Udah pada kenal Hongji atau Sister Hong atau Sister Red atau Uncle Red? Kenalin, Sister Hong alias Uncle Red yang udah mengobrak-abrik rasa percaya diri perempuan. Kali ini kita bahas berita sensasional yang asalnya dari Cina. Mungkin kalian para pengguna aktif media sosial beberapa minggu ke belakang ini feednya dipenuhin sama tampilan wajah seperti ini. Si Sister Hong, seorang pria yang cross-dressing, cosplay jadi wanita berusia 30 tahunan. Dia berperan sebagai seorang janda yang berhasil menggait banyak pria untuk datang ke apartemennya, kemudian diberikan tanda kutip servis yang cukup hanya dibayar sama sembako sebagai gantinya. Gila nggak tuh? Jadi, ada seorang laki-laki yang berusia 38 tahun. Dia berpindah dari provinsi lain menuju Nanjing dan memulai aksinya di sana. Namanya atau marganya ini adalah Jiao. Jiao ini awalnya informasinya normal, mempunyai istri dan 1 anak. Tapi apakah istrinya meninggal atau bercerai, belum ada konfirmasi berita pastinya. Saya juga belum nemuin data pribadi lain tentang Jiao ini. Mungkin karena masih penyelidikan. Tapi melalui nama Hongji atau Sister Hong yang mature, dia nampaknya ingin menampilkan pesona sebagai wanita dewasa kalem yang memikat di dunia online dan dating app. Dia berdandan kayak wanita, bedaknya entah foundationnya tebal banget kayak mochi. Udah gitu bibirnya juga super merah. Dia pakai wig berponi, pakai atasan, kadang model turtleneck dan juga rok panjang. Dia juga menghaluskan suaranya dengan filter suara untuk meyakinkan cowok-cowok di luar sana supaya mau datang ke apartnya Sister Hong dan melakukan transaksi hubungan intim. Dia bilang di live-nya itu kalau dia ini adalah wanita bercerai, yang kesepian, mencari cinta para pria, ingin kasih sayang, dan dia juga nggak matre, dia nggak minta kayak uang misalnya. Makanya ketika dia berhasil memancing cowok-cowok itu ke apartnya, perjanjiannya mereka cukup membawakan Sister Hong ini hadiah kecil seperti minyak goreng, buah, susu, bahkan ada yang ikan segar atau peralatan kecil atau kebutuhan rumah. Hal-hal yang nggak perlu biaya banyak, bahkan mungkin bisa diambil secara gratis dari rumah para tamu itu. Sepertinya mereka dijadikan cosplay jadi suami atau pacar yang pulang kerja terus bawain pesanan pasangannya nggak sih? Pinter banget ya Sister Hong ini mainin ego laki-lakinya. Ya secara dia kan aslinya laki-laki, jadi dia paham banget kemauan laki-laki. Sebenarnya para korban nggak bisa dianggap remeh loh. Ada mahasiswa, ada guru, profesional muda, petugas pusat kebugaran atau personal trainer atau PT, dan juga ada warga negara asing. Wajahnya juga ganteng-ganteng loh. Ketika si laki-laki itu datang, biasanya Sister Hong akan menggunakan masker. Gak tau deh, mungkin biar misterius aja awalnya. Sebenarnya nggak semua laki-laki yang datang itu akhirnya mau melakukan itu ya. Ada juga yang ketika bertemu in person, mereka langsung melihat keganjilan Sister Hong. Ada yang nurunin masker Sister Hong, nempelin jarinya di pipi Sister Hong, dan ternyata tebel banget bedaknya. Bahkan ada yang ngecek dalemannya dong, batang atau bukan. Gila ya. Buat yang malas ya akhirnya mereka ngacir lagi, pulang. Tapi ada juga yang mungkin udah kebelet di jalan, udah berharap lebih, akhirnya mau melanjutkan. Just once katanya. Aduh. Surprisingly, ternyata ada juga yang datang untuk kedua dan ketiga kalinya ke Sister Hong. Ini gimana sih? Apakah ini karena Sister Hong harganya murah banget? Ataukah dia terpuaskan oleh Sister Hong ini? Apa kabar para perempuan di luar sana, Bang? Masih banyak loh perempuan asli yang down to earth juga. Saya emang baru lihat satu video aja, dia lagi live sambil makan ya. Tapi kok bisa ya para lelaki mau nyambangin apart Sister Hong? Sekilas dari live itu aja udah kelihatan itu laki-laki loh. Apa mungkin ada yang coba-coba datang aja untuk memastikan, atau ada yang sama-sama kelainan? Yang mereka nggak tahu ternyata harga murah hadiah-hadiah kecil yang diminta oleh Sister Hong itu sebenarnya memang nggak ada artinya dibandingkan dengan uang yang Sister Hong dapat dari membership akun online Sister Hong yang ia punya, yang isinya adalah video-video aktivitas seksual mereka. Para tamu nggak tahu
kalau kedatangan mereka itu direkam secara diam-diam oleh Sister Hong dan ke aplikasi bernama QQ. Video-video mereka disebarkan ke grup online QQ itu berbayar dengan tarif keanggotaan 150 yuan atau sekitar 21 dolar atau sekitar 330 ribu rupiah. Saat inilah yang terupdate, mungkin ada juga yang tersebar selain di QQ, mungkin di aplikasi lain juga ada. Gongnya adalah setelah begitu banyak video yang sudah Sister Hong upload, ternyata ada video yang ditonton oleh rekan, teman, orang tua murid, tunangan, bahkan pasangan tamu si Sister Hong ini yang kabarnya langsung mengajukan cerai. Ya gimana enggak? Udah mas selingkuh, udah gitu modelannya sama Sister Hong yang cowok banget. Tapi bisa jadi loh, case Sister Hong ini bisa jadi lifesaver untuk sebagian pasangan yang cowoknya jadi sama Sister Hong. Jadi nggak melanjutkan dengan si pacar itu supaya terbebas dari kemungkinan-kemungkinan buruk. Ada personal trainer di gym ternama yang ternyata juga seorang influencer, ketahuan pakai jasa Sister Hong, bahkan repeat order. Ada juga guru di sekolah ternama dan termahal di Cina, ibaratnya sekolah sultan di Cina. Dia awalnya kaget kalau Sister Hong itu ternyata modelannya begitu, bukan seorang sister tapi seorang brother. Tapi karena nanggung udah di ujung, dia bilang ya udah nggak apa-apa. Efeknya si guru internasional itu karena ketahuan pakai jasa Sister Hong, jadinya dia dideportasi. Dan dari sinilah, dari peredaran video-video itu, akhirnya dilaporkanlah si Sister Hong. Apalagi banyak tamu yang merasa dirugikan dan akhirnya merasa menjadi korban. Di awal Juli 2025, para tamu atau korban akhirnya melaporkan video hubungan intimnya yang tersebar ke kepolisian Jiangning dengan memberikan identifikasi mengenai Sister Hong. Dan mereka mengaku nggak tahu kalau aktivitas mereka itu direkam. Hingga akhirnya pada 5 Juli 2025, Sister Hong ditangkap kepolisian. Kemudian pada 6 Juli 2025, Sister Hong atau Zhao ditahan oleh kepolisian Jiangning. Ia didakwa dengan dugaan penyebaran materi cabul yang menurut hasil interogasi polisi, Sister Hong mengaku sudah menerima 1.691 tamu dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun. Walaupun polisi merasa jumlah itu terlalu dilebih-lebihkan. Kalau dari pendataan polisi adanya adalah 237 orang korban Sister Hong. 200 saja ini sudah sangat banyak, apalagi 1.691 kalau terbukti. Kalau penyamarannya saja 3 tahun berarti 1095, lalu korbannya 1691 seperti kata Sister Hong, berarti rata-rata sehari dia aktif ya sampai 1-2 orang dong. Kantor cabang Jiangning dan Biro Keamanan Publik Nanjing, Provinsi Jiangsu kemudian mengeluarkan laporan polisi pada 8 Juli 2025. Pihaknya mengungkap sebuah insiden Nanjing Red Sister yang telah menarik banyak perhatian publik. Berdasarkan hukum yang berlaku di Cina, jika tidak menimbulkan akibat serius, pelaku akan mendapat hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Tapi jika menyebabkan cedera serius, kematian, atau kerugian besar pada properti publik atau pribadi, pelaku akan menjatuhi hukuman penjara paling singkat 10 tahun, atau penjara seumur hidup, atau hukuman mati. Sementara itu katanya hubungan sesama jenis di Cina itu bukan tindakan ilegal, namun penyebaran gambar seksualnya yang dapat dihukum sesuai undang-undang yang berlaku sebagaimana dinyatakan di The Straits Times. Hukuman berat akan diberikan apabila Zhao terbukti mengidap penyakit menular seksual dan dengan sengaja melakukan hubungan seksual tanpa pengaman dengan banyak orang yang dapat menyebabkan resiko penularan penyakit dalam skala besar. Apalagi informasinya Sister Hong dan tamunya tidak menggunakan pengaman ketika melakukan aktivitas seksual. Terhadap video-video Sister Hong yang telah beredar, polisi juga telah melarang publik untuk menyebarkan konten video atau foto Sister Hong. Nampaknya agak sulit ya untuk menghentikan penyebarannya atau menghapusnya sama sekali. Gak lama kasus ini mencuat aja udah banyak parodi-parodi yang dibuat. Karena jauh berhubungan dengan banyak pria, kemungkinan penyebaran penyakit menular seksual seperti HIV ini bisa sangat terjadi. Sebagai antisipasi jika ada korban maupun orang di sekitar korban yang khawatir akan kesehatannya yang terpapar Sister Hong, mereka dapat memaksakan diri. Hal ini dikutip di SCMP per 8 Juli 2025. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Nanjing siap turun tangan dan memberikan pemeriksaan kesehatan kepada mereka yang khawatir akan kesehatannya terkait kasus ini.
Perlu keberanian yang sangat besar sih untuk para korban pastinya untuk mau datang melapor, karena di situ mereka mempertaruhkan nama baik mereka. Kasus Sister Hong di Cina sendiri menempati trending hashtag tertinggi di Weibo dengan 200 juta tayangan dalam hitungan hari. Bahkan muncul meme, parodi, hingga filter Sister Hong. Ada yang bikin gantungan kunci dari wajah Sister Hong, boneka kecil, postcard Sister Hong. Bahkan bisa dikonfirmasi kalau tampilan Sister Hong ini bisa jadi ide kostum Halloween tahun ini. Indonesia aja nggak ketinggalan. Banyak para konten kreator yang membuat parodi-parodi mengenai Sister Hong. Ngeri banget sih kasus ini. Ngeri, apalagi ada kemungkinan penyebaran penyakit HIV tadi yang mungkin bisa tersebar ke pasangan sah si para tamu atau korban. Parah sih kalau overthinking efek domino yang bisa disebarkan oleh para korban tanpa mereka sadari. Semoga kasus ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua agar jangan sembarangan mau melakukan hubungan intim jika bukan dengan orang yang sudah sah jadi pasangan ya guys. Resiko memang bisa datang dari mana saja, tapi mencegah lebih baik. Terkuatnya kasus Sister Hong ini membuat beberapa wanita secara komedi merasa usaha mereka cari jodoh terpatahkan dan terkalahkan oleh Sister Hong yang laki banget. Kita mah cewek, udah mah cewek tulen, pakai skincare 10 hingga 12 steps, olahraga biar body goals, kalah sama si gincu tebal doang, bedak mochi, body pendek dan kekar. Gila. Tapi di lain sisi, bisa jadi kasus Sister Hong ini menjadi clue bagi para wanita untuk nggak perlu effort juga kebangetan untuk berdandan. Cukup dandan kayak Sister Hong atau si Angkeret aja bisa loh dapet cowok asal nggak minta duit aja. Oke guys, sekian dulu pembahasan kali ini. Inilah yang bisa saya rangkum dari semua informasi yang ada. Semoga ada hikmah dan kalian bisa terhibur. Terima kasih.